Apa dulu? Kipil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya? Ini dengan Ibu Zuliatin. Oh, Bu Zuliatin. Sudah siap Bu Zuliatin? Insya Allah sudah siap, Bu. Monggo. Bahasa Indonesia kelas 8 ya? Ya. Monggo, silakan dimulai. Oke. Baik anak-anak. Begini Bu Zuliatin, ini rencananya 1 jam pelajaran? Iya. Nah, ada pembukaan, ada kegiatan inti, ada penutup ya? Iya. Monggo, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Lalu ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di grup Semeeting pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, berperilaku hidup sehat ya. Anak-anakku, di masa pandemi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara tidak langsung. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. Langsung saja doa dipimpin oleh tua kelas ya. Ya, Bu. Khusyuan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan Seni Wena Gusti Allah lan bulan Seni pilih Said asipun Muhammad menika utusanipun Gusti Allah. Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين رضيت رضيت بالله ربا محمد ilman nafi'an warzuqni fahma Alni minas solihin li sadri Ayasir li wahlul 'uqdatam min lisani lisani yafqahu qawli Allahumma rabbil alamin Minal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Alhamdulillah dengan doa tadi semoga pembelajaran kita nanti dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya. Amin. Selanjutnya sebelum pembelajaran saya mulai kita cek dulu ya kehadirannya. Di sini ada siapa saja? Chelsea ya, Isna, ada Aditya Juli, Hayatul Wafa, ada Zakia Khairunisa, Nabila Putri Arindi, Pak Isfatul Amin, Muhammad Irfan Al-Farisi. Sudah hadir semua ya? Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita ke materi, nanti di sini saya akan ada kita simak dulu ya tayangan berikut ini, hanya sekedar memotivasi kalian ya. Silahkan dicermati dengan betul ya. Halo sahabat, bagaimana pendapatmu belajar di masa pandemi ini? Ada yang bilang membosankan, bikin capek, nggak paham materi, malas, terlalu banyak tugas, mending buat main game. Tapi ada juga yang bilang, biasa saja, seru, malah menantang, jadi lebih mandiri, semangat, menarik, bikin penasaran. Semua jawaban itu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Tapi sekarang, perhatikan, saya akan memberikan sebuah permainan. Saya akan memberikan gambar, dan coba kamu perhatikan selama 5 detik. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada kamu. Berapa jumlah awan yang ada di gambar tadi? Apakah 1, 2, 3, 4, atau nggak ada sama sekali? Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 2. Ada yang jawabannya salah? Tentu ada. Padahal sama-sama melihat gambar yang sama, tapi kenapa jawabannya berbeda? Aku nggak fokus lihat itu. Aku nggak fokus. Aku fokus lihat yang lainnya malahan. Oke. Jawabanmu sah-sah saja. Karena memang kamu nggak fokus dengan awan, tapi kamu fokus dengan yang lainnya. Sedangkan yang jawabannya benar, karena pada saat itu ia kebetulan fokus dengan awan. Lalu, bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini? Ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa seperti itu? Nah, betul. Karena fokusnya beda. Ada yang fokus dengan negatif, ada yang fokus dengan yang positif. Loh, memangnya kenapa? Bukannya itu sah-sah saja? Iya, betul. Itu sah-sah saja. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar ini. Orang yang sebelah kiri mengatakan kalau gelasnya sudah kosong separuh. Akibatnya ia jadi khawatir, jadi takut, jadi malas untuk berusaha. Dalam hatinya mengatakan, aku sudah putus asa. Sedangkan orang yang sebelah kanan mengatakan kalau gelasnya masih terisi separuh. Akibatnya ia jadi optimis, penasaran, termotivasi untuk mencari cara bagaimana supaya terisi penuh lagi gelasnya. Dalam hatinya mengatakan, aku masih ada harapan. Nah, selanjutnya
Sekarang bagaimana dengan gambar yang ini? Karena kepala ikan yang sebelah kiri keluar ke atas, maka ia mengatakan, aduh, airnya sudah habis setengah. Bagaimana aku bisa hidup kalau seperti ini? Sedangkan ikan di sebelah kanan, karena kepalanya masuk ke dalam, maka ia mengatakan, alhamdulillah, masih ada sisa air separuh. Aku masih bisa hidup untuk bertemu anak-anakku nantinya. Aku punya tujuan dalam hatinya. Semua yang kamu fokuskan itu sah-sah saja, tapi fokus yang tidak tepat atau negatif akan membawamu seperti orang yang di sebelah kiri tadi maupun ikan yang ada di sebelah kiri tadi. Menjadi pesimis, menjadi takut, menjadi malas, mencari-cari alasan, dan menunda-nunda. Sedangkan ia yang fokusnya tepat atau positif akan membawanya menjadi orang yang optimis, tertantang, berusaha lagi, mencoba lagi, bangkit lagi, mencari cara sampai ketemu apa yang diharapkannya. Kenapa ia bisa fokus ya dengan yang tepat atau positif? Karena ia punya harapan dan tujuan. Loh, aku kan juga punya harapan dan punya tujuan, punya cita-cita. Kenapa aku nggak bisa fokus seperti dia? Iya, tentu saja. Kamu punya harapan dan tujuan maupun cita-cita. Namun, kamu melupakannya atau bahkan sudah tertutup harapan dan cita-cita itu. Kamu terlalu lama fokus pada hal yang tidak tepat atau hal yang negatif. Berjam-jam main game, kelamaan yang lamun, kebanyakan mencari alasan, atau keseringan menuruti egomu atau kesenanganmu saja. Sedangkan dia yang optimis bukan berarti dia tidak pernah malas, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Namun, ia tidak mau berlarut-larut dengan semua itu. Ia selalu jadikan harapan dan tujuan sebagai motivasi atau semangatnya. Ingin buat orang tua bangga, tidak ingin menyanyiakan kerja keras orang tuanya, ingin membuktikan diri, ingin menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaannya, dan lain sebagainya. Artinya, tidak masalah jika hari ini kamu sedang malas, bosan, capek, gak paham keasikan main game, tapi jangan berlarut-larut dan keseringan. Segera untuk fokus ke hal yang positif. Coba kamu lihat ke dalam, apa yang masih tersisa dalam hidupmu, orang-orang di sekitarmu, siapa yang ingin kamu banggakan, untuk siapa kamu membuktikan diri, apa cita-citamu. Kejarlah dan teruslah mencoba untuk mencari cara dan jalan keluar. Yakinlah, kamu bisa. Oke, anak-anak, itu tadi ya tayangannya sekedar untuk memotivasi kalian. Jadi di tayangan tadi itu menerapkan bahwa kita itu harus selalu optimis. Jadi harus selalu berpikir positif. Nah, karena dengan berpikir positif dan juga optimis itu akan menjadi lebih baik. Jadi harapan dan tujuannya akan tercapai. Itu ya anak-anak. Sekedar motivasi saja. Jadi itu tadi ya tayangannya. Sekarang kita memulai langsung pada materi pada hari ini ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks berita. Di teks berita ini, kompetensi dasar yang akan kita capai itu adalah tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan juga menyimpulkan isi berita yang didengar maupun dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca, merumuskan ringkasan atau kesimpulan isi berita yang didengar. Sebelumnya, ini ya anak-anak. Pernahkah kalian mendengar atau menonton sebuah berita? Pernah. Pernah ya. Kira-kira di mana saja kita mendengar berita? TV atau radio. Di radio. Kemudian di mana? koran Koran atau surat kabar ya. Nah, itu kita akan memperoleh media
berita tersebut dari situ. Kemudian berita apa saja yang sudah pernah kalian tonton atau kalian dengar? Virus corona. Kebakaran, kecelakaan. Kalau kemarin ini kan kita dihebohkan ya, iya kita dihebohkan dengan berita virus corona yang mungkin sampai saat ini juga masih menimbulkan dampak di kita sendiri ya, yakni di dunia pendidikan, sehingga di sekolah-sekolah juga mungkin masih pada menggunakan media daring ya dalam kita belajar. Nah, semoga untuk virus corona segera pergi dari dunia ini ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan seperti dahulu yang kita harapkan. Amin ya. Kemudian setelah menonton berita, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Informasi ya, informasi. Jadi setelah menonton kita ada informasi yang kita dapatkan dari berita tersebut. Oke anak-anak, langsung saja ya. Nah ini untuk pengertian berita sendiri itu. Nah berita itu adalah informasi seputar peristiwa. Informasi seputar peristiwa. Ini ya yang terjadi pada suatu waktu atau disebut dengan aktual ya, itu pengertian dari berita tersebut. Kemudian setelah kita mengenal tentang pengertian berita, di sini kita akan mengenal ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada satu, ada faktual. Ya, yang kedua ada aktual. Kemudian yang ketiga ada unik dan menarik. Yang keempat ada sistematis dan lengkap. Yang kelima ada seimbang dan yang keenam ada bahasanya komunikatif. Nah, ini adalah ciri-ciri teks berita. Yang mana ketika kita menonton sebuah berita, kita membaca sebuah peristiwa, pasti ciri-ciri teks berita ini akan muncul semuanya ya. Nah, ini sekedar contoh ya. Jadi ada contoh berita, contoh teks berita. Ya, di sini ya ada seorang Muhammad Rifki harumkan nama Indonesia di MTQ Internasional. Ini nanti kita bahas ya. Ini hanya sekedar contoh teks berita. Ini juga ada lagi satu contoh teks berita yang berbeda judul. Jadi judulnya adalah awalnya membeli tabung oksigen dengan harga Rp700.000 dijual dengan harga Rp1.035.000. Kakak adik ditangkap polisi ya. Nah, itu adalah contoh-contoh teks berita. Kemudian setelah kita mencermati teks berita, kita akan mengenal yang namanya unsur-unsur berita. Nah, unsur berita itu dikenal dengan istilah apa anak-anak? 5W plus 1H. Iya, 5W plus 1H. Untuk W yang pertama adalah What? Nah, 5W yang pertama W-nya adalah what. W yang kedua ada Who. ya, W yang ketiga ada When. W yang keempat ada Where. W yang kelima ada Why. Ini adalah 5W-nya. Kemudian untuk 1H-nya itu ada how ya. Jadi ini istilah dalam bahasa Inggrisnya. Kira-kira sampean paham ya tentang istilah ini. Jadi selain itu juga ada istilah lainnya. Nah, istilah lainnya itu dikenal dengan adik Simba. Nah, A-nya itu ada Apa? D-nya ada Gimana? Nah, K-nya ada Kapan? Nah, C-nya ada Siapa? Kemudian M-nya ada Mengapa? dan B-nya adalah ada Bagaimana? itu tadi ya untuk unsur-unsur teks berita. Jadi kita untuk memudahkan kita untuk mengingat itu tadi ada istilah unsur 5W plus 1H dan ada istilah adik. Simba. Kira-kira bisa dimengerti anak-anak? Bisa.
Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak ya. Langsung ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita itu adalah berarti menyajikan suatu berita secara ringkas berdasarkan pokok atau unsur berita. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada pun langkah-langkah dalam menyimpulkan berita. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah mendengar atau membaca keseluruhan isi berita ya. Jadi mendengar atau membaca keseluruhan isi berita. Jadi beritanya tadi itu dibaca secara keseluruhan. Kalau kita menonton berarti menontonnya harus dengan cermat, harus dengan teliti supaya kita nanti akan menemukan pokok-pokok berita yang kita inginkan. Nah, yang kedua itu ada mencatat pokok-pokok berita. Pokok beritanya seperti apa tadi ya, yaitu ada unsur 5W+1H atau ada adik Simba. Nah, itu adalah pokok-pokok berita namanya ya. Jadi setelah mendengar berita, setelah mendengar atau membaca keseluruhan berita, kita diharapkan dapat mencatat pokok-pokok berita. Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Jadi untuk menyimpulkan berita itu kan tidak usah kita tulis semua berita, menulis kembali berita tersebut. Nah, tidak perlu, tapi cukup dengan meringkas atau menyimpulkan sesuai dengan pokok-pokok berita. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke ya, langsung kita ke latihannya. Nah, coba kita ke latihan. Jadi latihannya yang pertama adalah, nah ini, mari kita lakukan latihan dengan terlebih dahulu mengamati teks berita yang berjudul Muhammad Rifki harumkan nama Indonesia di MTQ Internasional. Nanti saya lihatkan slide-nya lagi ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur pokok berita tersebut. Masih ingat ya unsur-unsur pokok berita tadi? Masih. Saja coba. Who, What, when, where, why. Setelah Indonesianya ada Adik Simba. di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Nah, itu nanti untuk mempermudah saja kita mengidentifikasi unsur pokok beritanya. Nah, untuk yang ketiga itu ada menyimpulkan berita tersebut sesuai dengan pokok-pokok berita. Oke anak-anak, kita coba ya. Yang pertama kita membaca secara keseluruhan dulu untuk teks beritanya. Kita baca dulu ya. Untuk teks beritanya. Ini ya. Ini Muhammad Rifki harumkan nama Indonesia di MTQ Internasional. Nah, kita baca keseluruhan ya. Iya. Muhammad Rifki. Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Ya. Oke. Saya kasih waktu, silahkan dibaca. Sudah? Sudah dibaca secara keseluruhan? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, tadi latihan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks beritanya. Nah, yang pertama diidentifikasi dulu apa atau unsur what-nya ya. Iya. Apa berita yang disampaikan.
Sudah ketemu? Sudah. Yang nanti kita kita bahas nanti. Kemudian setelah apa ada Ada apa? Ada siapa? Sudah? Siapanya? Apa, siapa? Kemudian kapan? Kapan? Sudah. Kapan? Kemudian ada di mana? Sudah. Nah, mengapa? Sudah ketemu mengapanya? Sudah ya. Yang terakhir adalah di bagaimana? Ini yang rada banyak ya. Akan dibaca dulu. Untuk sudah? Kita cek dulu sekarang. Jawabannya kira-kira bagaimana? Untuk unsur yang pertama sekarang. Unsur yang pertama. Ada yang mau jawab? Ada. Chelsea, unsur yang pertama. Apa peristiwa yang terjadi? Seorang pelajar berhasil menorehkan prestasi yang mengharumkan Indonesia di ajang MTQ Internasional ke-36. Oke, coba ya. Nah, jadi seorang pelajar berhasil menorehkan prestasi yang mengharumkan Indonesia di ajang MTQ Internasional ke-36 ya. Nah, ini adalah beritanya apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, siapa? Coba Fadil. Muhammad Rifki ya, Muhammad Rifki Hawari. Nah, ini lengkapnya ya. Jadi seorang Muhammad Rifki Hawari, pelajar 13 tahun, asal Desa Penarah, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Itu ya. Yang ketiga ada kapan? Coba Faiz Fatrul Amin. Kapan? Faiz? Suaranya Faiz mana ya? Ada tanggal 10 sampai 15 April 2019. Jadi pada 10 sampai 15 April 2019. Nah, ini dari masih 3 ya. Kemudian yang keempat ada unsur di mana? Where ya, di mana atau where. Nah, coba siapa lagi ya yang belum? Nihaya. Where? Di mana? Iran. Oh, di Iran ya, di Iran. Jadi Muhammad Hawari tadi mengikuti ajang MTQ nasionalnya di Iran ya. Kemudian why-nya coba Saskia tadi sudah ya? Belum. Oh, belum. Saskia. Karena Muhammad Rifki berhasil meraih prestasi di MTQ Internasional. Nah, mengapa berita itu terjadi? Nah, karena Muhammad Rifki berhasil meraih peringkat 3 di MTQ Internasional. Yang terakhir sekarang bagaimana? Nah, Nabila. Bagaimana berita itu bisa terjadi, Nabila? Bagaimana awal mulanya?
telah beberapa kali meraih penghargaan MTQ baik di tingkat regional. Berkat keterampilan MTQ Kabupaten, dia menjadi satu di Indonesia bersama 4 rekannya. Dia berhasil meraih juara 3 kategori tilawah tingkat pelajar di ajang tahunan tersebut. Oke, ini ya. Nah, jadi seorang Rifki Hawari tadi diketahui telah beberapa kali meraih penghargaan MTQ baik di tingkat regional maupun internasional. Dia bahkan tampil dalam pembukaan MTQ Kabupaten Karimun pada 26 Maret lalu. Dia menjadi salah satu delegasi Indonesia bersama 4 rekannya ya. Dia berhasil meraih juara kategori tilawah tingkat pelajar di ajang tahunan tersebut. Nah, tadi ya anak-anak kita sudah menentukan unsur-unsur berita. Unsur beritanya. Nah, dari unsur-unsur berita tadi ini ya, kita gabung kalimatnya menjadi satu. Nah, itu nanti disebut dengan menyimpulkan. Nah, jadi dari awal, dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, ini digabung menjadi satu, itu namanya Bukan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ketika kita kesimpulannya seperti ini nanti. Ini ya, seorang pelajar berhasil menorehkan prestasi yang mengharumkan Indonesia di ajang MTQ Internasional ke-36. Dia adalah Muhammad Rifki Hawari, pelajar 13 tahun asal Desa Penara, Kecamatan Gunung Utara, Kabupaten Kepulauan Riau pada 10 sampai 15 April 2019. Muhammad Rifki Hawari berhasil meraih peringkat ketiga di MTQ Internasional. Nah, dari sini, paragraf pertama ini itu sudah menunjukkan 5 W-nya, ya kan? Yeah. Kalimat pertama itu what. Untuk kalimat keduanya sampai sini itu ada siapa atau who. Kemudian ini sampai ini itu ada when. Kemudian ini ada when. Ini ada why. Yang terakhir ada how-nya, kita letakkan di paragraf kedua. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Setelah ini langsung kita ke itu ya, lembar kerja. Jadi untuk lembar kerjanya ya. Untuk lembar kerjanya silahkan dikerjakan. Ya. Nah, di sini ya. Ini ada teks berita lagi. Silahkan dicermati dulu teks beritanya. Belum. Oke, belum. Gimana anak-anak? Sudah? Sudah ya? Silakan dicermati dulu, dibaca terlebih dahulu untuk teksnya.
Jadi kalau sudah selesai teksnya, sudah dibaca, nanti saya kasihkan pertanyaannya dulu ya. Nanti setelah ini presentasi jawaban ya. Sudah selesai bacanya? Tapi suaranya berbeda. Sudah selesai membacanya? Kosong kecil, ngerti ini toh. Gimana? Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Nah, ini nomor 1. Silahkan dikerjakan. Yang pertama, judul yang tepat untuk teks berita di atas itu apa? Nah, silahkan dicari bukunya dulu. Sudah ketemu judulnya? Sudah. Ada yang belum? Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Unsur who atau siapa dalam teks cerita di atas itu adalah siapa? Bahkan untuk unsur WHO-nya. Sudah? Sudah. Oke, kita ke soal yang ketiga. Ini. Mungkin ini tidak perlu melihat teks lagi ya. Silahkan dibaca.
Lanjutkan ya yang keempat. Teks berita tadi menunjukkan bahwa berita tersebut didapatkan dari sumber berita apa. Hal yang terakhir ya, sebuah berita, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya tentang langkah-langkah menyimpulkan beritanya.
Sudah semuanya? Oke, nanti kita presentasi ya. Presentasi jawaban. Coba jawabannya dilihatkan. Diperlihatkan. Ini nanti presentasi satu persatu ya untuk jawabannya. Yang pertama, Tika dulu. Ya, silahkan Afika. Untuk yang lainnya dimatikan audionya. Afika, silahkan dipresentasikan hasil jawabannya. Jawaban nomor 1. Kakak Beradi ditangkap polisi karena menjual tabung oksigen medis dengan harga mahal. 2. Kakak Beradi asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. Hoax. 4. Kompas. Jangan terlalu cepat-cepat. Nomor 2 apa? Nomor 2. Kakak Beradi asal Sidoarjo, Jawa Timur. Nomor 3. Hoax. Nomor 4. Kompas.com. Nomor 5. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. Nomor 3 apa? Nomor 3 apa, Vika? How. Nomor 4. Kompas.com. Nomor 5. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. Mencatat pokok-pokok berita. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Afika atas jawabannya ya. Kemudian yang lain. Yang kedua, Saskia. 1. Kakak Beradi ditangkap polisi karena diduga menjual tabung oksigen medis dengan harga yang mahal. 2. Kakak Beradi asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. Mencatat pokok-pokok berita. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Oke. Ikna. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Ikna, suaranya dihidupkan. 1. Kakak Beradi harus berurusan dengan polisi karena diduga menjual tabung oksigen medis dengan harga mahal. 2. Kakak Beradi asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. 5. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. 2. Mencatat pokok-pokok berita. 3. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Setelah Ikna ada Nabila. 1. Kakak Beradi yang ditangkap polisi karena menjual tabung dengan harga mahal. 2. Kakak Beradi asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Membaca atau mendengarkan keseluruhan berita. Menentukan pokok-pokok berita dan menyusun pokok-pokok berita menjadi bentuk kalimat. Kemudian Faiz. 1. Kakak Beradi menjual tabung oksigen dengan harga yang tinggi. 2. Kakak Beradi dari Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Nomor 3 apa Faiz? Nomor 3, maaf. Jangan cepat-cepat. Nomor 3. How. Ya.
Nomor 4, kompas.com. Nomor 5, A. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. B. Mencatat pokok-pokok berita. C. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Ya, Chelsea. 1. Kakak Brady harus berurusan dengan polisi karena diduga menjual tabung oksigen medis dengan harga mahal. 2. Kakak Brady asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. 1. Mendengar atau membaca keseluruhan berita. 2. Mencatat pokok-pokok berita. 3. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Oke ya, Chelsea sudah ya. Kemudian Fadil. Hidupkan Fadil. Audionya. 1. Adi dan kakak asal Sidoarjo, Jawa Timur diduga menjual harga tabung gas medis dengan harga mahal. Diulangi Fadil, suaranya kurang keras. 1. Adi dan kakak asal Sidoarjo harus berurusan dengan polisi diduga karena menjual tabung gas medis dengan harga mahal. 2. Adik dan kakak asal Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Fadil. Mendengar atau membaca keseluruhan berita, mencatat pokok-pokok berita, menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Baik, oke. Aditya Juli. 1. Kakak Adi ditangkap polisi. 2. Kakak Brady dan Kapolda Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Mencatat pokok-pokok berita. Oke, sudah ya. Aditya Juli. Nihayatul Wafa. 1. Kakak Brady berurusan dengan polisi juga karena menjual tabung gas yang sangat mahal. 2. Kakak dan adik asal Sidoarjo. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Mendengar dan membaca berita. Mencatat pokok-pokok berita, menyimpulkan berita secara ringkas. Oh, sudah ya. Kemudian Rehan Irfan. 1. Kakak adik ditangkap polisi. 2. Kakak beradik dari Sidoarjo, Jawa Timur. 3. How. 4. Kompas.com. 5. Mendengar atau membaca keseluruhan berita, mencatat pokok berita, menyimpulkan berita secara ringkas. Ya, sudah ya, Rehan Irfan. Baik anak-anak, coba sekarang setelah tadi sudah dipresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, coba sekarang kita ini ya, kita cross check dulu hasilnya. Untuk yang pertama judul beritanya. Nah, judul beritanya di sini ada. Jadi ada kompas.com, AS dan TW kakak beradik dari asal Sidoarjo, Jawa Timur, harus berurusan dengan polisi ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai judulnya. Jadi di awal tadi kan ada ya, untuk yang saya jelaskan tadi kan ada. Awalnya beli tabung dengan harga Rp750.000, dijual dengan harga Rp1.035.000, kakak beradik ditangkap polisi. Ya. Jadi ada kata kakak beradik ditangkap polisi,
Itu bisa dijadikan sebagai judul ya. Nah, jadi sudah benar. Untuk yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? Tadi kemungkinan jawabannya kan hanya kakak beradik dari asal Sidoarjo ya. Untuk namanya belum disebutkan. Jadi namanya disebutkan. Di sini ada inisial AS dan TW. Jadi ini disingkat namanya ya. AS ini yang mungkin siapa ya? Jadi dan TW kakak beradik asal Sidoarjo Jawa Timur. Ini jawaban dari unsur berita untuk jawaban yang kedua. Untuk yang ketiga tadi untuk yang ketiga, akibat tindakannya AS dan TW ditangkap polisi. Menurut polisi, kakak adik itu diringkus karena menjual tabung oksigen medis melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Padahal harga eceran tertinggi tabung oksigen medis dengan ukuran sama dijual senilai Rp750.000. Dalam kutipan teks cerita di atas termasuk unsur berita apakah itu? Tadi jawabannya rata-rata menjawab how ya. How itu unsur berita yang terakhir adalah bagaimana ya? Bagaimana kira-kira? Sini ada tindakannya AS dan TW ditangkap polisi. Menurut kakak adik itu diringkus karena menjual tabung gas oksigen medis melebihi harga eceran tertinggi. Kira-kira jawabannya benar how? Iya. Ya. Di sini ya, karena ada akibat tindakannya AS dan TW ditangkap polisi. Menurut polisi kakak adik itu diringkus karena menjual tabung gas oksigen. Jadi kan ada kata karena, ini adalah merupakan unsur W yang terakhir adalah apa? Why. Jadi mengapa ya? Mungkin kurang teliti ya. Jadi ada unsur yang 5W yang terakhir. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah why. Kalau how ini kita lihat di teksnya. Untuk how-nya apa? Ya ini. Nah, ini how-nya berada di atas ini. Bagaimana kronologinya peristiwa itu bisa terjadi? Nah, ini di sini. Awalnya AS, ini adiknya tadi ya, membeli tabung oksigen 1 meter kubik dari PT MI seharga Rp7.000. Lalu tabung oksigen itu dijual oleh adiknya TW sebesar Rp1.350.000. TW mempromosikannya lewat media sosial. Tabung gas oksigen medis itu terjual dengan harga yang ditawarkan. Ini yang disebut dengan how. Ya, unsur yang terakhir, satu halnya. Gimana? Sudah dipahami? Sudah. Jadi ketika di sini kan ada kata karena ya. Jadi karena ini kan merupakan konjungsi ya kalau di struktur kebahasaannya. Nah, ini adalah jawaban dari kata mengapa. Jadi pertanyaan mengapa. Ada jawaban karena. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Teks berita di atas menunjukkan bahwa berita tersebut didapatkan dari sumber berita apa. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, sudah jelas beritanya dari kompas.com. kompas.com. Ini ya, dari kompas.com. Yang terakhir tadi sudah saya jelaskan di slide waktu menjelaskan tadi. Jadi untuk menyimpulkan sebuah berita, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mendengar atau membaca keseluruhan berita. Membaca atau mendengar secara keseluruhan berita. Jadi tadi dari ke-10 anak tadi menjawabannya sudah benar ya. Nah, yang kedua ada
mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga adalah menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah dipahami. Menyimpulkan berita secara ringkas dan mudah untuk dipahami. Mungkin tadi Aditya Juli, karena tadi jawabannya cuma satu ya. Iya. Aditya Juli. Iya, Bu. Ya, tadi baru apa jawabannya tadi, mencatat pokok berita saja ya? Iya, Bu. Harusnya dibaca secara keseluruhan dulu, kemudian nanti baru dicatat pokok-pokoknya, setelah itu disimpulkan. Oke, anak-anak, bisa dimengerti ya dengan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Baik, kalau sudah. Oke, anak-anak, karena tadi kita sudah belajar ya, kira-kira gimana pembelajaran kita tadi? Pengalaman pembelajarannya? Mungkin ada pertanyaan, silahkan tanya untuk materi yang kemungkinan masih ada yang kurang jelas. Silahkan bertanya. Nabila. Ada Nabila pertanyaannya? Enggak. Enggak ada. Yang lainnya? Sudah pada jelas semuanya ya berarti kalau enggak ada pertanyaan. Iya. Nah, karena kita juga sudah latihan, sudah mengerjakan lembar kerja juga. Jadi soalnya pinter-pinter semuanya ini, jawabnya sudah benar semuanya. Baik anak-anak, karena kita tadi sudah belajar banyak ya, sudah mengisi lembar kerja juga.
Alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai di materi ini. Tentunya semoga pembelajaran hari ini itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Tentunya untuk siswa-siswi juga, terutama untuk ibu guru di sini yang mengajar, semoga juga membawa manfaat untuk saya sendiri. Jadi intinya belajar itu sebenarnya tidaklah sulit ya kalau kita mau berupaya, berusaha. Jadi seperti tadi mendengarkan dengan benar, kemudian mencermati dengan betul, mencoba dan mengerjakan apa yang sudah kita pelajari. Tentunya kita nanti akan dipermudah untuk mengerjakan sesuatu hal. Seperti halnya tadi di awal tadi kan ya, tayangan tadi itu proses daripada kita belajar. Tentunya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kita harus selalu optimis, selalu berupaya untuk belajar agar cita-cita dan harapan kita itu bisa tercapai. Baik anak-anak ya, kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita membahas lagi tentang struktur dan unsur kebahasaannya dalam teks berita. Masih semangat ya anak-anak? Ya. Selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Sangat penting sekali dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama seperti halnya doa sudah pulang sekolah ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya lagi. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana Jumpa lagi ya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.